Sejumlah daerah di Jawa Tengah dilanda bencana alam yang diakibatkan cuaca ekstrim. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut, kita langsung bergabung bersama rekan Nadia Atmaji yang saat ini berada di kantor pusat BMKG Jakarta. Nadia, bisa Anda jelaskan fenomena cuaca ekstrim yang khususnya melanda daerah Jawa Tengah akhir-akhir ini? Iqbal, betul, sejumlah daerah di Jawa Tengah seperti Purworejo, kemudian Sukoharjo, Banjarnegara, dan beberapa daerah lainnya ini mengalami bencana alam diakibatkan oleh cuaca ekstrim. Padahal saat ini sudah memasuki musim kemarau, tetapi masih saja ada curah hujan yang intensitasnya cukup tinggi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang fenomena ini, telah bersama saya Prakirawan Cuaca BMKG yaitu Bapak Eko Hadi Santoso. Bapak Eko, bisa dijelaskan mungkin ini sebenarnya apa yang terjadi dengan cuaca ekstrem seperti ini, Pak? Ya, betul sekali, Pak. Memang dalam 1-2 hari terakhir kondisi cuaca memang cukup ekstrim, terutama untuk wilayah Jawa, khususnya wilayah Jawa Tengah, di mana curah hujan intensitasnya cukup tinggi dan terjadi dalam durasi yang lama. Hal ini menyebabkan terjadi banyaknya genangan air, bahkan banjir sampai dengan tanah longsor. Jadi penyebab curah hujannya tinggi dalam 1-2 hari terakhir ini, yang pertama disebabkan karena suhu permukaan laut di sekitar wilayah Indonesia masih cukup hangat, terutama di sekitar perairan Sumatera, perairan Jawa, ini masih cukup hangat sehingga memberikan suplai uap air yang cukup tinggi. Kemudian ada satu faktor lagi, yaitu ada aliran massa udara yang cukup basah atau lembab dari Samudra Hindia menuju wilayah Indonesia. Jadi dua hal utama ini menyebabkan curah hujan di wilayah Jawa khususnya itu cukup tinggi begitu, Mbak. Pak, ini kan sebenarnya sudah memasuki bulan Juni akhir. Nah, ini artinya kan sudah harusnya masuk musim kemarau. Itu berarti apa, Pak, yang terjadi sebenarnya? Ya, kondisi cuaca dalam 1-2 hari terakhir ini memang kondisi yang anomali ya, tidak seperti biasanya. Karena di pertengahan tahun, Juni-Juli, wilayah Jawa itu seharusnya memang musim kemarau, namun terjadi kondisi yang di luar kebiasaan, Mbak. Jadi suhu muka laut masih cukup hangat, kemudian ditambah aliran massa udara dari Samudra Hindia begitu. Ini artinya ada anomali ya, Pak, dalam cuaca kali ini. Ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan, Pak, ini kita lihat di layar mungkin kali ya, Pak. Ini menggambarkan apa sih, Pak, ini yang bisa dilihat di sini? Ya, ini merupakan gambar dari citra satelit di mana warna-warna orange dan putih itu menunjukkan awan-awan yang berada di atas wilayah Indonesia. Ini kalau di daerah Jawa sepertinya tidak terlalu banyak lagi, Pak. Ini artinya apakah cuaca ekstrem ini akan berakhir? Ini sampai kapan, Pak? Ya. Untuk wilayah Jawa sendiri diperkirakan dalam 1-2 hari ke depan ini potensi hujan intensitas tingginya sudah mulai berkurang. Mungkin yang perlu diwaspadai untuk wilayah Jawa yaitu angin kencang. Sedangkan untuk potensi hujan lebat itu bergeser ke wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat begitu. Terima kasih, Pak. Ya, tadi dijelaskan oleh Bapak Eko bahwa potensi untuk curah hujan yang intensitas tinggi untuk di wilayah Jawa ini maksimal akan terjadi hingga 1-2 hari ke depan saja. Iqbal? Ya, itu tadi di Jawa Tengah. Nadia, daerah mana lagi yang patut waspada akan cuaca ekstrim ini? Terkait dengan daerah lain yang masih berpotensi untuk mengalami cuaca ekstrim, kita akan meminta penjelasan lagi pada Pak Eko. Bisa jelaskan lagi, Pak, tadi sempat disinggung sedikit terkait dengan arah angin dari Samudra Hindia yang kemudian bergerak ke utara. Ini ke arah mana saja, Pak? Ya. Jadi terkait aliran massa udara dari Samudra Hindia itu dari wilayah Samudra Hindia dari barat Sumatera bergerak masuk wilayah Indonesia, dan untuk 1-2 hari ke depan diperkirakan curah hujan yang cukup lebat itu di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan juga wilayah Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah begitu, Mbak. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh warga nih, Pak, di daerah sana? Ya, mungkin masyarakat perlu melakukan antisipasi terkait potensi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, misalnya menghindari daerah-daerah yang rawan terjadi genangan air, rawan terjadi longsor, dan lain sebagainya begitu, Mbak. Terima kasih banyak, Pak Eko, atas informasinya. Tadi telah dijelaskan oleh Bapak Eko bahwa sebaiknya bagi warga yang tinggal di daerah pinggiran di Kalimantan dan juga Sulawesi untuk lebih berhati-hati, dan juga untuk yang di wilayah Jawa juga harus lebih berwaspada dengan adanya curah hujan yang tinggi. Untuk sementara demikian dari kantor BMKG Pusat, kembali ke studio Iqbal. Nadia Atmaji, terima kasih atas laporan Anda.